Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mabad. Para mahasiswa dan mahasiswi yang mengikuti mata kuliah ini. Tak henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah. Sebagaimana Allah tak henti-hentinya mencurahkan nikmatnya kepada kita. Sehingga pada kesempatan ini kita masih sehat, masih kuat, masih bisa melakukan aktivitas kita. Terutama para mahasiswa masih diberi kemampuan dan kesadaran untuk mengikuti pertemuan mata kuliah ini. Pertemuan kali ini, materi kita adalah terkait dengan ipteks dalam Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam Islam. Satu materi yang sangat menarik sekali untuk kita bahas. Karena itu maka kami di awal ini kami menyampaikan kepada seluruh mahasiswa agar betul-betul mencermati, hadir dengan bersungguh-sungguh, sehingga apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi sebuah pengetahuan yang bisa kita kembangkan dan selanjutnya bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbicara tentang ilmu pengetahuan dalam Islam, itu adalah segala sesuatu yang bisa memberikan kejelasan atau yang bisa memberikan pemahaman manusia di dalam memenuhi kebutuhannya. Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini memang dituntut untuk memiliki pengetahuan agar dengannya kita bisa membuka rahasia alam ini. Ya, kekayaan alam yang Allah simpan di bumi ini, baik itu yang ada di darat maupun yang ada di laut, bisa kita dapatkan lewat ilmu pengetahuan. Kita menggalinya sesuai dengan bidang kita masing-masing. Kemudian selanjutnya dengan teknologi adalah semua ilmu praktis atau metode ilmiah yang bisa lebih mempermudah manusia di dalam mencari kemudahan-kemudahan dalam menjalani hidup ini. Ya. Jadi teknologi itu sebuah ilmu praktis yang harus dikembangkan sehingga manusia ini akan lebih mudah di dalam memenuhi kebutuhannya atau akan lebih menyenangkan dalam hidupnya ini. Ya. Kemudian seni itu adalah hasil cipta rasa budi manusia yang bernilai keindahan. Ya. Bagi Islam, dalam Islam
ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni itu memang didorong untuk lebih mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu agar kiranya manusia dapat mengembang amanah sebagai khalifah di muka bumi ini dengan baik. Nah, persoalannya ialah bahwa antara ilmu pengetahuan teknologi dan seni ini harus memang harus diharmoniskan, ya, karena dalam Islam seni itu harus mengikuti nilai-nilai ajaran agama, ya. Jadi dalam mengembangkan nilai-nilai kesenian atau nilai keindahan, ya, dalam hidup ini itu panduannya adalah bagaimana seni itu dikembangkan dengan menyesuaikan dengan nilai-nilai ajaran agama. Sebab ilmu pengetahuan menurut Islam sumbernya itu dari Al-Quran, dari ayat-ayat Allah. Itulah sehingga ayat yang pertama turun dari langit, ayat yang pertama turun kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca. Artinya bahwa di sana terjadi atau ada perintah secara tersirat diperintahkan kita ini membaca dan menggali, ya, semua sumber-sumber ilmu pengetahuan yang ada untuk dijadikan sebagai sebuah bahan memudahkan kita dalam memenuhi kebutuhan. Ya. Jadi diminta kita membaca baik secara tertulis maupun membaca alam ini, ya, yang tidak tertulis untuk dipahami bahwa itu adalah bagian dari perintah Allah. Kita sebagai khalifah ini diminta untuk mengembangkan itu. Jadi saya kembali melihat bahwa ayat yang pertama turun itu perintah membaca. Artinya diminta kita memang banyak membaca. Banyak membaca itu artinya banyak membaca, banyak menambah ilmu pengetahuan. Bahkan kalau Nabi, dia minta kita belajar dari ayunan sampai liang lahat. Ya. Dia minta kita menuntut ilmu sampai di negeri Cina. Artinya, menuntut ilmu itu sangat penting. Sangat penting sekali. Bahkan Allah memberi motivasi kepada kita dengan motivasi yang sangat besar bahwa dia akan mengangkat derajat manusia ini bagi orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Artinya Allah akan memuliakan orang-orang yang berilmu dan berilmu pengetahuan, ya. Karena memang ilmu pengetahuan ini harus dimiliki dulu sebelum berbuat. Ilmu ini harus dimiliki sebelum beramal. Iya. Bahkan ada ilmuwan kita mengatakan bahwa ilmu itu jauh lebih penting ketimbang dengan makan dan minum. Kalau tidak makan dan tidak minum, kemungkinan hanya kita lapar. Itu hanya pribadi yang merasakan. Tetapi kalau tidak berilmu, itu bisa merusak diri, merusak lingkungan, merusak orang lain. Kalau tidak berilmu.
Makanya Nabi mengatakan, siapa yang ingin sukses di dunia harus dengan ilmu. Dan siapa yang ingin sukses di akhirat harus dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi ma bil ilmi. Siapa yang ingin dua-duanya, dunia dan akhirat, fa'alaihi ma bil ilmi. Kedua-duanya harus ilmu. Ingin sukses di dunia harus dengan ilmu. Ingin sukses di akhirat harus dengan ilmu. Ya, begitu penting. Ya, namanya ilmu pengetahuan. Ya. Sehingga Islam ini memang memberi perhatian serius, memberi perhatian yang sangat besar di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Sebab kemajuan suatu umat, kemajuan suatu bangsa, itu ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuannya. Iya. Itu indikator. Atau itu merupakan unsur penopang atau unsur yang sangat penting. Bahwa untuk membangun satu bangsa, untuk membangun satu umat, maka perlu penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu banyak rahasia yang Allah simpan di bumi ini, yang sifatnya adalah sebuah kekayaan yang diperuntukkan untuk hamba Allah yang namanya manusia ini. Tetapi kalau tidak memiliki ilmu pengetahuan, maka kekayaan yang Allah simpan di perut bumi ini, yang Allah simpan di laut ini, yang Allah simpan di darat, kita tidak bisa menikmatinya. Karena itu memang Islam ini memberi perhatian besar dalam upaya peningkatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini para mahasiswa yang saya muliakan. Nah, hanya kita perlu pahami bahwa pengembangan ilmu pengetahuan yang ada di dunia barat, misalnya di Eropa, dan pengembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam itu sangat berbeda. Di mana letak perbedaannya, para mahasiswa? Bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia barat itu lebih banyak menitik beratkan dalam persoalan materi, atau tujuan utamanya mereka adalah di dalam memenuhi kebutuhan materinya. Sementara dalam Islam, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah sebuah sarana ibadah. Sebuah sarana ibadah. Ya. Di sini letak perbedaannya. Orientasinya memang beda. Kalau orang-orang barat, ya, atau orang-orang yang non-muslim yang ada di barat, dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya itu, memang yang dia buru dan yang dia cari adalah memang hanya semata-mata adalah kepentingan material. Dunia saja. Sementara Islam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sebagai sebuah sarana ibadah. Sehingga dengan demikian, hasil teknologi atau hasil pengetahuan yang dihasilkan oleh orang-orang yang orientasinya hanya dengan dunia, hanya materi, ya tidak akan menjadi, tidak bernilai pahala di sisi Allah, hasil karyanya itu. Kita ambil contoh, orang-orang yang berjasa di dalam menciptakan pesawat terbang, yang menjadi sarana transportasi termodern. Para penciptanya itu, ya dia hanya mendapatkan di dunia. Tetapi tidak ada nilai ibadahnya, tidak ada nilai pahalanya di hari kemudian. Sementara orang-orang Islam yang juga menciptakan barang seperti ini, bukan saja dia ingin mempermudah dalam memenuhi kebutuhannya di dunia, tetapi ada nilai pahala yang dia dapat di hari kemudian. Ya, jadi hasil yang dia peroleh dari pengembangan ilmu pengetahuannya, karena ini adalah sebagai sebuah sarana ibadah, dia akan dapat nilai pahala di hari kemudian. Di sini perbedaan yang sangat tajam
pandangan kita dalam melihat dua kelompok manusia ini yang masing-masing mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Ya, memang secara fisik kita lihat memang sama-sama. Ya, dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya ini. Tetapi ada aspek khusus yang dimiliki oleh tokoh-tokoh Islam atau ilmuwan Islam, bahwa dia menjadikan teknologi itu sebagai sebuah sarana ibadah. Jika dia menciptakan misalnya ya kendaraan atau menciptakan barang-barang, dia tidak hanya menjadi sebuah sarana dalam memenuhi kebutuhan di dunia, tetapi di sana ada nilai pahala yang didapatkan. Siapa yang memakainya barang itu, sepanjang itu maka mengalir pahala terhadap siapa yang mencetuskan pertama itu. Sehingga memang ya di dunia Islam memang muncul juga tokoh-tokoh pemikir-pemikir Islam yang tidak kalah dengan pemikir-pemikir dari barat. Baik itu dalam ilmu kedokteran, dalam ilmu fisika dan seterusnya, ya Islam juga punya. Kita coba lihat ya Muhammad Rashid Ridha sebagai tokoh Islam, pemikir Islam, itu sangat terkenal. Ya. Harun al-Rashid misalnya, tokoh Islam yang mengembangkan ilmu pengetahuan pada bidangnya masing-masing. Tidak kalah dengan tokoh-tokoh lain. Tapi yang pasti bahwa dari konsep Islam bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ia menjadikan sebagai sebuah sarana ibadah. Ya, artinya dia berusaha dengan seluruh kekuatan imajinasinya, dengan kekuatan ilmunya dia kembangkan itu, maka itu dinilai oleh Allah sebagai sebuah ibadah kepadanya. Ya. Dan tentu kita juga memang ya sebagai generasi muda Islam ini ya tentu memang orientasi kita seperti itu. Kita tidak hanya orientasi untuk materi semata atau untuk dunia semata. Ya. Tetapi kita ingin agar seluruh hasil karya kita itu dinilai, ada nilai plusnya. Nilai plusnya itu bernilai ibadah. Ya. Jadi apa yang kita lakukan sekecil apapun ciptaan yang kita hasilkan itu atau karya kita itu ada nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para mahasiswa yang saya muliakan. Dan jelas sekali bahwa memang Nabi memberikan sebuah penekanan begitu pentingnya namanya ilmu. Beliau katakan bahwa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan di mana di dalamnya menuntut ilmu, maka dimudahkan baginya jalan ke surga. Iya. Jadi menuntut ilmu itu jalan menuju surga. Ya. Jalan untuk mendapatkan kenikmatan, jalan untuk mendapatkan kemudahan. Ya. Hanya persoalannya memang bahwa dalam pengembangan ilmu pengetahuan ini, ya memang kita perlu memang lebih banyak mendalami ya pemahaman-pemahaman para pemikir kita agar kita tidak terjebak dalam sebuah pemikiran yang seolah-olah atau kelihatannya ada yang setelah memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi dia melupakan sang penciptanya ialah Tuhan.
Sehingga lahir pemahaman-pemahaman di barat itu, ya namanya pemahaman ateis. Pemahaman yang tidak mengakui adanya Tuhan. Karena semata hanya mengembangkan ilmu pengetahuannya tanpa dibarengi dengan sebuah sikap mental atau moral yang harus mengakui bahwa ada zat yang maha pemberi ilmu itu, ialah Tuhan. Nah, di sini kita perlu membentengi diri bahwa setinggi apapun ilmu pengetahuan yang kita kembangkan, ingat bahwa sumber ilmu itu dari Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan saya tidak memberi kepadamu ilmu kecuali sedikit. Artinya dari ayat ini kita pahami bahwa sumber ilmu itu dari Tuhan. Sumber ilmu itu dari Tuhan. Ya, misalnya dalam ilmu fisika atau dalam ilmu bumi, ilmu antariksa. Ya. Di dalam Al-Quran disebutkan wasyamsi tajri li mustaqarri. Matahari itu beredar pada porosnya. Itu yang dikembangkan para ilmuwan kita di bidang yang menekuni bidang fisika misalnya, bidang ilmu alam. Dari sumber dari ayat itu mereka kembangkan dan dia cari. Bahwa ternyata sumber ilmu itu dari Tuhan. Dan itulah sampai ya ini pendapat ulama. Sampai Rasulullah Muhammad SAW dihijrahkan atau diisrakan, Mi'raj, Isra dan Mi'raj, diangkat Nabi ke langit yang ketujuh, bahkan di atasnya lagi ke Sidratul Muntaha sebagai sebuah jawaban, ya, atau untuk menantang dari pendapat orang bahwa ilmu itu bersumber dari barat atau dari mana. Jadi Allah mengangkat Nabi, memperjalankan Nabi pada peristiwa Isra Mi'raj itu akan menunjukkan bahwa ketinggian ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh umat Islam ini yang sumbernya dari Al-Quran. Sampai hari ini, ya kalau para astronom di Barat atau di Amerika belum ada yang bisa sampai ke planet yang pernah didatangi oleh Rasulullah Muhammad SAW pada peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu di Al-Mustawa, Sidratul Muntaha, dan di atasnya lagi Al-Mustawa. Jadi bukan hanya sampai langit ketujuh, di atasnya lagi. Itu menjadi sebuah jawaban bahwa di dalam Islam memiliki atau sumber ilmu pengetahuan itu dari Al-Quran atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Islam. Dan bahkan memang orang-orang Barat banyak menggali ilmu pengetahuan itu dari Al-Quran, sekalipun dia tidak mengimani Al-Quran itu, tidak mengimani Al-Quran, tetapi ia menggali ilmunya. Karena di sana sumber, dia menggali ilmunya dalam rangka mengembangkan pengetahuan dan teknologi ini dari sana. Sekalipun ia tidak meyakini Al-Quran sebagai sebuah sumber hukum yang paling benar atau sumber ilmu pengetahuan yang paling benar. Ya. Nah, ini sebuah fakta bahwa memang Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik dari segalanya, termasuk ilmu pengetahuan. Ya. Termasuk ilmu pengetahuan. Nah, para mahasiswa yang saya muliakan, tentu saja kita sangat mengharap agar kita tidak puas apa yang kita capai hari ini. Terus dan terus kita mengembangkan ilmu kita, ilmu pengetahuan kita. Iya. Karena saya katakan tadi, sebelum kita beramal, maka ilmu yang harus dulu dimiliki. Karena kalau beramal tanpa ilmu, itu akan merusak. Contoh saja, orang tidak tahu dalam hal memperbaiki motor. Tidak ada pengetahuannya, tidak ada keterampilannya. Tiba-tiba dia mau memperbaiki motor. Itu bisa merusak. Maka sebelum ia tampil sebagai seorang tukang servis kendaraan atau motor, dia harus memiliki ilmunya dulu. Dia harus memiliki ilmunya. Itu paling sederhana sekali. Yang pasti bahwa semua
pekerjaan yang kita mau lakukan apa saja, di bidang ilmu pengetahuan, di bidang teknologi, di bidang seni, dan seterusnya, maka lebih dulu dimiliki dulu adalah ilmunya. Ilmunya dulu dimiliki, baru berbuat. Iya. Sehingga setelah dimiliki ilmunya, maka mudah untuk melakukannya. Mudah untuk berbuat. Mudah untuk menghasilkan, karena sudah diketahui ilmunya. Nah, makanya di sini tidak boleh ada orang yang sok tahu. Tidak boleh. Ya. Nah, para mahasiswa yang saya muliakan. Yang pasti bahwa ketika kita mau menggali ilmu pengetahuan, kita coba banyak mempelajari Al-Quran, hadis Nabi, itu sumber. Nanti kita komparasikan dengan hasil penemuan-penemuan dari orang-orang ilmuwan, apa itu dari barat atau dari timur, ya, sehingga dengan demikian akan lebih memperkaya kita punya pengetahuan. Andai kata kita melakukan penelitian, akan lebih memperkaya hasil penelitian kita ketika kita mengkomparasikan, ya, antara penemuan-penemuan yang ada di barat dan di timur, sebagai kita mengambil kesimpulan, ya, kita jadikan sebagai sebuah penemuan yang sangat berharga. Jadi Islam juga tidak membatasi kita bahwa kita tidak boleh menuntut ilmu terhadap orang-orang kafir misalnya, atau orang-orang Nasrani. Boleh kita menuntut ilmu kepada dia karena ilmunya kita ambil. Taruhlah ilmu di bidang kedokteran, ya, atau ilmu di bidang perkapalan. Kita belajar, misalnya ke Jerman. Kita belajar di Jerman. Kita ambil ilmunya di sana. Kita ambil ilmunya, ya. Lalu kita kembangkan di daerah kita atau di negeri kita. Islam tidak membatasi. Silakan cari ilmu. Ya. Ilmu kedokteran bisa kita tuntut di mana saja. Ya, karena mereka memang mungkin lebih maju teknologinya di bidang perkapalan, di bidang kedokteran, di bidang komunikasi. Mereka lebih maju karena mereka lebih duluan dalam melakukan riset. Ya, penelitian. Tetapi harus kita menjadi keyakinan kita bagi seorang muslim, sumber ilmu pengetahuan adalah dari ayat-ayat Allah, dari Al-Quran. Itu sumber. Dan Allah yang sebutkan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak saya memberi ilmu kepadamu kecuali hanya sedikit. Ini yang kita simpulkan bahwa sumber ilmu dari sana. Dan juga memang bahwa Allah adalah sumber dari segalanya, termasuk ilmu pengetahuan. Tidak boleh kita ingkari itu. Tidak boleh kita ingkari bahwa Allah adalah Maha Tahu. Artinya Allah semua tahu segalanya ini. Apa yang ada di bumi, yang ada di langit, yang ada di antara keduanya, yang tersembunyi dan yang nampak, semua di pengetahuan Allah. Allah ada pada sisi Allah. Nah, jadi semua kita ini harus kembali ke sana, merujuk ke sana. Nah, dalam mengembangkan seni, Islam juga tidak melarang dalam pengembangan seni. Sepanjang pengembangan seni itu adalah tidak mencederai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, nilai-nilai agama. Silahkan kembangkan. Karena Islam juga punya seni. Punya seni. Seni yang tidak menimbulkan kemaksiatan. Seni yang tidak menimbulkan sebuah pelanggaran. Ya. Jadi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, Islam sangat memberi dukungan. Karena itu untuk kemaslahatan umat. Ya, kemaslahatan umat, untuk kesejahteraan umat. Kalau kita ambil contoh, memudahkan beribadah. Coba kalau tidak ada pesawat terbang, mau naik ke tanah suci, ke Mekah, menggunakan apa? Menggunakan kapal laut itu, ya kurang lebih 3 bulan baru bisa sampai, atau PP. Itu kan menyulitkan. Tetapi dengan adanya penemuan pesawat terbang, sebagai sebuah rekayasa teknologi,
maka memberi kemudahan kepada kita dalam melaksanakan ibadah haji misalnya, atau ibadah umrah. Ini yang dimaksud bahwa kita jadikan sebagai sarana ibadah. Teknologi itu adalah sebuah sarana ibadah. Ya. Inilah disinilah kita lihat bahwa memang baru kita sadar bahwa sesungguhnya memang ilmu pengetahuan jauh lebih penting ketimbang hanya mengurus persoalan makan dan minum. Ya, ini lebih penting. Bukan berarti kita tidak mau makan dan tidak mau minum. Tetapi ilmu pengetahuan akan lebih mempermudah kita dalam memenuhi kebutuhan itu. Ya. Lebih mempermudah kita dalam mencari makanan dan minuman dengan ilmu pengetahuan. Dan saya kira terbukti hari ini dengan kemajuan teknologi, kita bisa belanja online. Di rumah saja kita bisa membayar apa yang transaksi pembelian kita itu lewat teknologi saja. Jadi zaman sudah menjawab, ya, sudah membuktikan akan pentingnya namanya ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Itulah sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memberi dukungan atau sangat memberi jaminan kepada orang yang memiliki ilmu pengetahuan sampai dia akan mengangkat derajatnya beberapa derajat, ya, beberapa derajat. Memiliki ilmu pengetahuan, iman dan berilmu pengetahuan. Bahkan dalam mengangkat pemimpin harus didahulukan orang berilmu. Mengangkat pemimpin didahulukan orang berilmu. Ya, kenapa? Iya, kalau pemimpin tanpa ilmu, kita bisa menyesatkan umat. Bisa menyesatkan umat. Nah, jadi kepada seluruh mahasiswa, minta agar terus dikembangkan ilmunya, tidak hanya sampai di sini, tapi berkembang, kembangkan ilmu, cari ilmu, kapan dan di mana saja, sebagai sebuah sarana ibadah, memenuhi kebutuhan hidup kita ini. Ya, dan jangan lupakan bahwa pemilik ilmu ialah Allah. Karena itu, seluruh ilmu yang kita dapatkan ini akan lebih mendekatkan kita kepada Allah. Dan itu yang diminta oleh Nabi. Setiap pagi Nabi berdoa. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat. Apa maksudnya ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta, kepada Allah. Ya, setinggi apapun ilmu yang kita miliki, maka semua itu dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah akan memuliakan kita dan mencintai kita. Karena ilmu kita mengantar kita lebih dekat kepadanya. Jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya. Ada orang yang karena ilmunya sudah sangat tinggi, justru dia jauh dari Allah. Mendurhakai nikmat Allah itu. Kita tidak mau seperti itu. Yang pasti, setinggi apapun ilmu yang kita dapat, sehebat apapun teknologi yang kita capai, maka semua itu menjadi sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Zat Pencipta. Para mahasiswa yang saya muliakan, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Ya, kami mohon agar terus melakukan kajian, ya, terus menambah wawasan, membaca literatur terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama kaitannya dengan Islam. Ya, kita baca referensi kita. Apa yang kita sampaikan ini sangat terbatas sekali. Andai kata kita bisa bertemu langsung, tentu akan terjadi dialog ini. Akan terjadi dialog yang sangat serius, sehingga kita bisa saling mengisi, ya, di persoalan ini. Karena ini memang perlu didiskusikan lebih banyak demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Tentu saja saya mohon maaf
ada kehilafan dan kesalahan dalam penyampaian ini, yang pasti kami punya keinginan adalah agar kita ini menjadi seorang ilmuwan, cendekiawan muslim yang punya martabat, punya harkat dan martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, atas segala kekurangannya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.